Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dupayana. Cara aneh yang dilakukan oleh umat Durga adalah sebuah upacara yang tidak masuk di akal. Tetapi Badrawati dan Lare Angon melihatnya sebagai sebuah kenyataan. Pada puncaknya, Badrawati terperanjat, bagaikan dikejutkan oleh petir yang meledak di siang bolong tak berawan, ketika dia melihat umat Durga telah memangku seorang bayi. Badrawati, jangan. Apa yang akan kau lakukan? Bayi itu, Paman. Adik bayi pasti akan dibunuhnya. Tunggu dulu, Badrawati. Jangan cegah aku, Paman. Aku tidak akan membiarkan bayi itu dibunuh. Iya, tapi lihat. Badrawati terhenyak bagaikan patung batu. Pandangan matanya kemudian tertuju kepada arah yang ditunjuk Lare Angon. Sebenarnya lah, dalam waktu yang sangat sempit itu, tiba-tiba melesat bayangan merah bagaikan terbang menuju ke arah umat Durga. Amat gesit bayangan itu menyambar bayi yang berada dalam pangkuannya. Kurang ajar! Hei! Jangan lari kau ke barat! Mau kemana kau perempuan jahat? Dalam waktu yang amat singkat, bahkan Badrawati maupun Lare Angon tidak sempat mengikuti apa sebenarnya yang telah terjadi. Ketika bayangan berjubah merah itu menyambar bayi yang berada di pangkuan Durga para Bandari dan kemudian melesat berjumpalitan. Umat Durga yang merasa terganggu ulahnya segera memburu. Tetapi sebuah serangan tiba-tiba menghajar tubuhnya hingga dia harus berjumpalitan. Kameswara telah menghadangnya. Bayi itu bayi lain, bukan anakmu. Tetapi kau bermaksud menggunakan cara lain untuk membunuh anakku. Aku tahu apa yang akan kau kerjakan, Warakenya umat Durga para Bandari. Dengan perantaraan bayi itu, kau bermaksud memancing sukma anakku. Lelaki sial. Bagaimana kau bisa mengetahuinya, ha? Badrawati, Lare Angon, kepung perempuan ini, jangan sampai lolos. Perempuan bejat ini banyak akal dan licik. Yang baru saja ia lakukan adalah menggunakan bayi lain. Bayi yang sudah menjadi mayat untuk memancing sukma anakku agar menempatinya. Dan kemudian jika itu telah terlaksana, perempuan itu dengan mudah membunuhnya. Wah, jadi itu yang ia lakukan. Kau luar biasa, Kameswara. Tetapi kau sangat menjengkelkan aku. Kau selalu menggangguku. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Kameswara. Bagus, Uma Durga. Memang itulah yang aku kehendaki. Jangan hanya sekedar kau ucapkan jika kau merasa sakit hati karena aku selalu menjadi ganjelan semua ulah dan sepak terjangmu. Apa yang baru saja kau lakukan membuatmu dikutuk oleh seorang ibu yang baru kehilangan anaknya. Kau pikir kau akan berhasil mengael sukma anakku dengan perantaran bayi orang lain? Bagaimana kau bisa serba mengetahui apa yang aku lakukan, ha? Tidak ada secuil pun rahasia yang bisa kau sembunyikan dariku, Uma Durga. Iya, tidak ada secuil pun rahasiamu yang bisa kau tutupi. Semuanya sudah kelihatan. Tadi sudah kelihatan. Sebaiknya kau menyerah, Nyai. Aku akan dengan senang hati menolongmu. Menolong apa? Bukankah sebenarnya kau telah tersasar? Aku akan menunjukkan jalan kepadamu, kemana seharusnya kau pergi. Ayo, jika kalian
menunjukkan jalan kematianku. Tunjukkanlah. Baik Kameswara, Lare Angon, dan Badrawati tidak pernah menduga sama sekali apa yang akan dilakukan oleh Uma Durga. Perempuan bermata 3 itu kemudian melenting justru masuk ke dalam kobaran perapian. Perempuan itu tertawa bergelak-gelak dan dengan cepat dia berputar di tempat. Awas, hati-hati! Kalian bertiga ingin mengetahui siapa sebenarnya aku, ha? Terimalah ini sekali lagi. Apa yang terjadi kemudian merupakan sebuah kejadian yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Kameswara. Uma Durga Parabandari, titisan Warakenya itu, telah berada di dalam kobaran perapian. Perempuan itu tidak merasakan panasnya bara api. Adalah ketika perempuan itu berputar di tempat dengan sangat cepatnya dan pakaiannya mengimbas ke segala arah. Bara api berhamburan ke segala penjuru, membuat Kameswara, Badrawati, dan Lare Angon harus berjumpalitan untuk menghindarinya. Menit alas, hantu tidak berkepala. Ayo, mengapa kalian menjauh, ha? Kalau berani, mendekatlah. Mendekatlah kemari, biar aku lumat kalian semuanya. Hampir saja aku kena. Nyaris pecah kepalaku, tersambar bara api. Oh, Medan. Minggir kalian berdua. Biar aku akan mencoba menghadapinya sendiri. Dengan cepat Kameswara menggerakkan kedua tangannya saling silang menyilang. Badrawati yang berada di dekat Kameswara merasakan kipasan udara dingin menggerayangi kulit lengannya. Kawah hari-hari. Hei, apa yang kau lakukan itu? Bagaikan banjir bandang, 3 sosok bayangan Kameswara yang menggelar ilmu Kakang Kawah Adi-Ari-Ari menyerang susul-menyusul tiada habis-habisnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Uma Durga ternyata luar biasa. Perempuan itu hanya berputar di tempatnya, di tengah-tengah kobaran api. Dan akibatnya... Lebur kau di tangan Badrawati. Rasakan ini. Modar kau. Kembalikan kepadamu bocah sial. Ini, terimalah. Iya. Sedemikian dahsyatnya kekuatan api yang mengelilingi Uma Durga. Api yang semula akan digunakan sebagai sarana upacara aneh, manakala Uma Durga berputar di tempatnya. Kita gembur perempuan itu sampai lumat. Paman, lihat, dia melarikan diri. Dia lenyap. Kameswara menggeram kecewa. Kemarahan yang berada di ubun-ubunnya seolah membutuhkan penyaluran. Itulah sebabnya dia kemudian melesat cepat. Kekuatan yang tergenggam di tangannya dilontarkannya menghajar perapian. Perempuan itu menghilang. Bagaimana, Paman? Aneh. Iya, aneh sekali. Ilmu yang baru saja dipergunakan perempuan itu tadi sungguh sangat luar biasa. Untuk mengeterapkan kemampuan itu, ia harus menyelenggarakan sebuah upacara lebih dulu. Tetapi, mengapa ia memilih melarikan diri?
Padahal betapa dahsyatnya cara yang dipergunakan untuk menghadapi kita tadi. Barangkali ia merasa kalau tidak akan mampu menghadapi kita bertiga. Oh, petir. Akan hujan nampaknya. Barangkali karena akan hujan itu, Uma Durga melarikan diri. Lihat, mendung dari arah timur. Mendung menyebabkan ia melarikan diri. Jadi kelemahan cara yang luar biasa yang dipergunakan menghadapi kita tadi adalah hujan. Nampaknya demikian, Badrawati. Dan itu sebuah keyakinan bahwa Hyang Batara Agung tidak membiarkan segala macam sepak terjangnya. Bagaimana dengan bayi itu, Kameswara? Benar, Paman. Bagaimana? Paman yakin itu bukan adik bayi? Dengan apa yang dilakukannya itu, aku semakin yakin kalau Parameswara masih hidup. Untunglah tadi siang aku membaca sebuah kitab yang menceritakan secara khusus mengenai sepak terjang Uma Durga dikala masih hidup di zaman Mataram dengan nama Warakenya. Upacara yang baru saja dipergunakan itu adalah sebuah cara untuk membunuh Parameswara, anakku. Dengan menggunakan bayi lain? Iya. Lalu bagaimana, Paman? Entah anak siapa bayi malang itu. Bayi itu tentu telah dibunuhnya. Dengan badan wadak atau raga bayi itulah, perempuan itu bermaksud memancing Sukma anakku untuk menempatinya. Dengan demikian mudah baginya untuk membunuhnya. Orang berjubah merah itu tidak bermaksud buruk? Benar. Dan sekarang kita tahu apa sebenarnya maksud orang itu. Memancing kita untuk datang ke tempat ini. Bagaimana menurut Paman? Nampaknya cukup jelas, Badrawati. Orang itu bermaksud menggagalkan apa yang dilakukan perempuan itu. Dan peran kita, kau sendiri baru saja mengerjakannya. Akan tetapi, kita tetap harus menguak rahasia orang berjubah merah. Itu tugasku. Aku yakin letak segala jawaban ada di tangan Sang Panembahan yang sekarang sedang melakukan semadi. Aku akan kembali ke Padepokan. Siapa tahu sekarang Sang Panembahan sudah wudar semadinya dan menungguku. Bagaimana dengan kami berdua? Kalian berdua aku minta untuk mengawasi daerah di sekitar Padepokan ini. Kalau perlu, berjalan dan terus berjalanlah sampai saat datangnya pagi. Awasi dan lacak segala sepak terjang Uma Durga. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin aku ingatkan kepada kalian berdua. Bahwa kekuatan kalian berlima berkurang dan tinggal hanya 4 orang. Ada 5 orang yang memiliki Raja Kalacakra yang harus memberikan perlindungan kepada anakku. Mereka adalah kalian berdua, kemudian seorang lagi adalah Pacar Keling, serta yang seorang adalah seorang perempuan, Nyai Nawang Gumilang. Pacar Keling telah mati. Nyai Nawang Gumilang nampaknya telah diambil oleh orang berjubah merah itu untuk suatu maksud yang kita tidak usah mencemaskan. Dengan demikian masih ada seorang lagi, orang yang memiliki Raja Kalacakra yang harus segera bergabung dengan kalian berdua. Usahakan bagaimana caranya supaya bisa segera bertemu dengan orang itu. Dan sebaliknya, dengan lawan kita? Aku berharap Pinaka mampu melawan dan menguasai dirinya sendiri. Yang seorang adalah Damar Tawun. Kemudian yang seorang lagi belum kita ketahui siapa. Itulah yang harus segera diusahakan untuk mengetahuinya. Semakin cepat diketahui, semakin baik. Baik, Paman. Semua petunjukmu aku laksanakan. Tetapi entah dengan Paman Laryangon. Aku tidak keberatan. Bersandar pada sebuah batu, berbantal kedua tangan yang disilangkan, Badrawati memandang ke langit. Angan-angannya menjelajah ruang tak berbatas. Para dewa tidak tidur, Paman. Gusti Kang Moho Agung Orasari, itu maksudnya. Kenapa? Itulah, meski sekarang malam dan pada umumnya orang pada tidur, akan tetapi di langit sana, di antara bintang-bintang yang gemerlapan, dewa-dewa tidak tidur. Batara Agung tidak membiarkan sepak terjang Uma Durga. Benar pendapat Paman tadi. Yang membuat perempuan itu memilih tidak melayani kita. Nampaknya petir itu yang menandai akan hadirnya hujan. Dan entah bagaimana kira-kira yang terjadi
jika kobaran api aneh tadi tersiram oleh hujan deras, setinggi apapun kemampuan Uma Durga, apakah ia akan sanggup menghadapi kekuasaan alam? Kau pernah melihat gunung meletus, Badrawati? Gunung meletus? Iya. Kenapa? Atau melihat ketika lautan bergolak di saat terjadi badai? Belum. Aku hanya melihat laut dari pantai. Belum pernah ke tengah lautan. Pernah juga melihat saat terjadi banjir bandang akibat hujan yang deras tiada henti-hentinya menerjang apapun? Nah, jika itu, aku pernah lihat. Dan gempa bumi? Iya, gempa bumi aku pernah lihat. Semuanya itu merupakan gambaran betapa dahsyatnya kekuatan alam, betapa dahsyatnya bila laut murka, betapa dahsyatnya jika gunung meletus, betapa dahsyatnya saat terjadi banjir bandang dan badai. Gambaran yang lebih jauh lagi adalah betapa dahsyatnya kekuatan Hyang Batara Agung. Mampukah orang macam Uma Durga menghadapi banjir lahar? Iya, Paman benar. Setinggi apapun kemampuan yang dimilikinya, tentu tidak akan mampu. Dan kau, yang tiba-tiba pada dirimu terdapat sebuah kemampuan kanuragan yang luar biasa dahsyatnya. Kau mampu menghancurkan batu sebesar gajah. Apakah kau sanggup untuk menghadapi badai murka di tengah lautan yang menyebabkan gelombang memanjat setinggi pohon-pohon kelapa? Iya, tentu tidak sanggup. Itulah Badrawati. Seharusnya Uma Durga menyadari akan hal itu. Badrawati kemudian terdiam, serasa menikmati kebenaran yang terkandung dalam ucapan Laryangon itu. Kekagumannya terhadap kekuasaan Batara Agung membuat hatinya kemudian menjadi tentram. Para dewa di langit tentu tidak akan membiarkan Uma Durga mengumbar angkara murka. Bahkan jika para dewa mau, betapa mudahnya untuk mencipta perempuan liar itu. Tidak sulit, bahkan semudah membalik tangan. Tetapi ingat Badrawati, bahwa para dewa telah menentukan sebuah cara tersendiri untuk melindungi kebenaran, mengalahkan kejahatan. Kita adalah alat-alatnya. Nyawa kita hanyalah sarana. Juga penderitaan Bibi Pinaka Swasti Ratu. Kasihan perempuan itu. Tentu ia tersiksa sekali. Bahkan jauh lebih tersiksa daripada yang dirasakan oleh Kameswara itu. Kenapa Paman Laryangon mengambil kesimpulan seperti itu? Karena ia harus bertempur melawan dirinya sendiri. Benar-benar dalam arti sebenarnya. Dan lebih dari itu, jika direnungkan, aku justru mengkhawatirkan nasibnya. Maksud Paman? Kau pikir, apakah Uma Durga juga akan tinggal diam dengan perlawanannya? Uma Durga tentu merasa mempunyai hak untuk mengendalikannya. Karena di tangan perempuan itu terdapat raja dalam wujud mata. Salahkah pendapatku ini, Badrawati? Ya, Paman benar. Di tangan Bibi Pinaka terdapat raja berwujud mata. Gambaran bahwa seharusnya menjadi kaki tangan Uma Durga untuk melenyapkan adik bayi. Jika Bibi Pinaka berusaha melawan, tentu perempuan bermata tiga itu tidak akan membiarkannya. Bibi Pinaka sekarang berada di Kambang Ayun. Tidak ada seorang pun yang melindunginya. Jika Durga para bandari itu ke sana, apa yang bisa kita lakukan, Paman? Jarak dari tempat ini ke Kambang Ayun jauh sekali, Badrawati. Dan kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jika demikian, yang bisa kita lakukan hanya berdoa. Semoga Bibi Pinaka bisa melewati saat-saat yang genting, mampu mengatasi dirinya sendiri, membebaskan diri dari raja yang melekat di tangan kirinya. Kau, Kameswara? Apakah terjadi sesuatu selama aku pergi, Paman? Sang penemban itu sudah pudar dari semadinya? Belum, anak mas. Anak mas sendiri bagaimana? Sebuah kejadian luar biasa, Paman Bresima. Aku bertemu orang berjubah merah itu. Apa yang anak mas lakukan kepadanya? Tidak sempat, Paman. Karena aku harus berurusan dengan Uma Durga. Wah, bagaimana ceritanya, anak mas?
Dengan jelas, Kameswara menceritakan apa yang terjadi. Wasi Bresima mendengarkan dengan seksama dan dengan perasaan tegang, seolah dia tidak ingin kehilangan cerita itu meski sekalimat pun. Waktu kemudian bergerak, merambat ke tengah malam. Itulah yang terjadi, Paman. Orang berjubah merah itu dengan sengaja memancingku mendatangi tempat di mana Uma Durga menyelenggarakan upacara aneh itu. Demikian juga dengan Badrawati dan Nari Angon, juga telah dipancing oleh orang itu. Dengan demikian, rencana Uma Durga itu gagal. Iya. Peristiwa itu semakin memperjelas kesimpulan bahwa orang berjubah merah itu tidak bermaksud buruk. Aku berharap sebentar lagi sang penembahan itu pudar dari semadinya, dan segera terkuaklah berbagai pertanyaan yang tidak terjawab itu. Kameswara berharap Panembahan Dwipayana segera usai dalam semadinya, dan kemudian memanggilnya untuk menghadap. Namun ternyata, meski waktu terus bergerak menuju ke tengah malam, tetapi tidak ada cantrik yang datang untuk memanggil. Nah, apa sebenarnya peran orang berjubah merah itu? Dan bagaimana nasib Parameswara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.